mindset orang itu selalu financial planning adalah berhemat. Tapi justru financial planning itu yang ngebuat kita untuk bisa nyaman di jangka panjang, nyaman di masa depan gitu. Dan ya percayalah guys, nggak ada yang instan di dunia itu. Di dunia ini itu semuanya butuh proses. Karena mie instan aja harus dimasak gitu kan. Kita mau jadi sukses pun juga butuh proses. Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Hai semuanya, selamat datang di podcast 1%. 1% merupakan media edukasi life skill yang akan mengajarkan ilmu-ilmu penting yang belum diajarkan di sekolah. Balik lagi ya teman-teman ya, aku masih di zona Blue GBK dan perkenalkan aku Yolanda. Masih dalam kolaborasi bareng dengan Blue by BCA Digital, kita akan membahas hal-hal mengenai finansial. Untuk topik hari ini teman-teman, kita akan membahas mengenai parahnya judi online dan gimana sih caranya mengatasi judi online terhadap masalah finansial teman-teman gitu ya, karena ternyata udah banyak banget nih teman-teman yang menggunakan judi online dan masih bingung gimana caranya mengelola keuangan yang bijak. Kita akan bahas bersama dengan expertnya ya teman-teman ya, dengan narasumber kita. Oke, ada Kak Valencia sebagai konsultan keuangan ya Kak ya. Mungkin boleh sapa hai dulu dong ke teman-teman. Hai semuanya, salam kenal. Oke, hai Kak Miko, ketemu lagi ya. Kalau Kak Miko ini alumni Blue Academy teman-teman. Di Blue Academy tuh belajar finansial nggak sih Kak? Apa aja? Semua tentang literasi keuangan sih diajarin, mau investasi juga diajarin kemana aja. Instrumen-instrumennya gitu ya. Nah, kalau Kak Miko ini ada perubahan nggak sebelum mengenal Blue Academy waktu sebelum belajar keuangan sama sekarang sesudah belajar keuangan di Blue Academy? Perubahannya ada sih, apalagi kan kalau misalnya sebelum ikut Blue Academy itu masih awam banget kan. Kalau misalnya sesudah itu, karena kan kita diajarin instrumennya, lebih baik tuh gimana cara mengelola keuangan, itu diajarin, jadi sekarang sih lebih bijak mengelola keuangannya. Oke, Kak Miko, Kak Valencia, kita tuh akan bahas mengenai parahnya masalah Gen Z dan juga kalangan menengah ke bawah terhadap pengelolaan keuangan dan juga investasi di judi online. Gitu. Kenapa aku bilangnya investasi? Karena ternyata Kak Miko punya cerita yang bisa di-sharing ya. Boleh di-sharing investasi teman-temannya nih Kak. Biasanya sudah gajian seperti apa? Jadi dulu teman kantor aku nih biasanya habis gajian kan, akhir bulan gajian. Jadi mereka selalu banyak nih ya, selalu paginya langsung bayar pinjaman online. Kalau udah sore mereka langsung investasinya tuh bukan ke saham atau reksadana, tapi ke judi online. Judi online karena memang ternyata feedbacknya lebih gede Kak. Oh gitu. Iya, yang keuntungannya lebih cuan gitu. Menjanjikan bagi beberapa kalangan tentunya. Nah ini dia Kak ya, kan berarti kan sudah banyak yang menormalisasi mungkin ya, dan juga tadi ada yang lebih memilih untuk investasinya tuh ke judi online. Berarti kan ini sebuah masalah yang serius. Sebenarnya dari sisi finansial itu seperti apa Kak? Punya nggak sih klien-klien mungkin yang pernah Kakak tanganin terjerat kasus tersebut? Oke, ini menarik banget ya, kayaknya Gen Z sekarang jadi sorotan dan semua mata tuh tertuju pada Gen Z, dan pinjaman online, judi online itu kayaknya lagi rame banget dibahas di mana-mana. Bahkan kemarin lihat nggak sih berita kayak ada selebgram yang mempromosikan? Iya, banyak banget. Iya, dan mereka itu kan menjanjikan sesuatu atau harapan yang besar pada nantinya gitu. Jadi sekarang yang PHP bukan pasangan doang, tapi ada permainan olahraga atau bahkan kegiatan-kegiatan online yang menjanjikan harapan juga gitu kan. Dan
itu yang membuat kita juga jadi kayak ngelirik matanya kayak, aduh ini beneran gak sih gitu kan. Nah makanya kalau misal kita tarik mundur dulu nih ya Kak, ada beberapa faktor sebenarnya yang ngebuat orang tuh jadi penasaran gitu terhadap judi online ini. Yang pertama itu faktor ekonomi. Karena kan sekarang orang lagi susah cari kerja, ya nggak sih? Terus kemarin kan krisis ekonomi ya 2020, semua ekonomi drop. Betul. Jadinya kayak kita semua itu lagi cari cara, gimana caranya biar bisa dapat uang. Dan semua orang ngeliatnya kemana sih sekarang? HP. Dan iklan-iklan banyak banget gak sih sekarang yang kayak bilang kayak taruh uang segini dan bisa ngasih segini, taruh uang segini dan returnnya bisa berkali-kali lipat gitu. Itu kan menggiurkan banget, ada harapan gitu kan, dan orang nyoba tuh, ya udah akhirnya kena terlibat deh di pinjaman online atau judi online gitu. Terus yang kedua faktor lingkungan nih Kak, kayak menurutku ya ajakan teman itu kadang-kadang kita nggak bisa nolak ya. Cobain dong gitu, ini kayaknya bisa dapat cuan cepet nih, udah lu cobain gitu. Ternyata tuh judi online gitu, kita nggak sadar. Jadi makanya pilih temennya guys, itu penting gitu kan. Dan yang ketiga menurut aku faktor kesempatan sih. Kan ya semua di sosial media, internet, akses cepet kan. Jadi kita kayak mumpung nih, dan orang Indonesia kan selalu kayak mumpung nih gitu kan. Coba deh, ujung-ujungnya kena juga. Jadi faktornya ada banyak sih. Kayak kalau ngomongin tentang judi online gitu apa ya. Jadi faktor-faktornya yang tadi sudah disebutkan ya, Sobat Kak Valencia. Kan kalau misalkan kita tadi bahas tentang return, kan perbandingannya cukup besar ya untuk return di saham ataupun juga return dengan adanya judi online. Nah, tadi kan Kamiko juga sempat kasar juga bahwa teman-temannya juga udah banyak yang menggunakan judi online itu. Nah, kalau Kakak lihat nih ya, kira-kira seperti apa nih Kak? Kalau pendapat Kakak mengenai returnnya kan beda jauh nih. Dari lingkungan yang dulu ya, banyak sih lebih banyak yang tertarik sama judi online nih daripada kayak investasi saham atau reksadana gitu. Oke. Nah, kalau misalkan dari Kak Valencia boleh nggak sih Kak mungkin kasih informasi dan juga tips-tipsnya ya buat teman-teman yang Gen Z, gimana caranya mereka mengelola keuangannya tuh agar lebih bijak lagi. Jangan sampai terjerumus nih ke masalah-masalah dan juga terjerat judi online. Oke, ini menarik banget ya. Karena kan kayaknya akses untuk belajar investasi itu nggak diajarin waktu kita sekolah dulu. Dan sadar nggak sih kayak judi online kan itu permainan online, gimana kita tinggal klik aja. Jadi orang nggak perlu ngerti apapun, tinggal klik bisa menang gitu kan. Nah ini yang buat seru banget dan menarik sih. Karena menurut aku yang salah itu bukan pelakunya kalau menurut aku, tapi mungkin bener dan orang-orang yang membuka situs judi online itu karena ada demand, makanya lah dibuat bisnis di sana gitu. Jadi kayak menurut aku tips-tipsnya ya kita pikir sih dampak finansial ke depannya, dan ada banyak hal-hal yang mungkin bisa terjadi. Kayak contohnya nih, misalnya ke diri sendiri gitu kan. Iya, kalau untung kita menang, kita happy. Lah kalau misalnya kita buntung terus kita rugi, siap nggak? Iya dong. Terus habis itu yang kedua mungkin jadi public enemy sih Kak. Kayak aku takut deh kayak misalnya, itu tuh orang tuh yang kemarin abis terjerat kasus. Oh ya, kasus. Iya aku takut banget sih kayak gitu diomongin sama orang-orang kan. Terus itu yang kedua. Terus yang mungkin ketiga faktor sosial kali ya. Karena kan kita spend time pasti banyak di internet, di HP, sendirian ngurung diri, gampang itu dapat uang gitu kan. Pasti interaksi sama dunia nyata itu jadi berkurang. Jadi nggak sih sekarang Gen Z itu kayak lebih banyak di dunia maya dibanding dunia nyata gitu kan. Ujung-ujungnya bisa terjadi konflik sama keluarga atau mungkin social isolation gitu, dimana sangat sedikit kesempatan kita untuk punya interaksi di dunia nyata gitu. Dan banyak sih Kak sekarang, sadar juga nggak sih pemerintah kayak ngebuat undang-undang khusus untuk orang-orang yang melakukan judi online, dan ya itu bisa sampai masuk ke penjara gitu. Jadi dampaknya tuh panjang. Jadi kalau ditanya tipsnya, pikir sih, namanya ngatur uang itu sebab akibat. Apa yang kita lakukan akibatnya apa nih? Jangka panjang siap nggak nih nerima resiko? Ya hidup pilihan ya. Jadi kita tinggal pilih mau yang kayak gimana hidupnya, nyaman, tenang, atau dikejar-kejar. Gitu sih Kak. Oke, ini aku juga setuju banget.
Kak, by the way aku juga mau nanya nih ya. Kira-kira dampak jangka panjangnya ya secara finansial bagi teman-teman mungkin yang terjerat kali ya. Itu seperti apa sih Kak? Ada dampaknya nggak sih secara finansial? Dampak finansial pastinya itu ya Kak. Ngomongin keuangan, kita sepakat nih kalau kita nggak usah diajarin lagi deh caranya ngatur uang banyak itu gimana deh, dapat uang banyak pasti kan bisa happy. Tapi pertanyaannya, kita siap nggak untuk menghadapi situasi terburuk? Atau siap nggak nih ketika misalnya kita boncos, rugi, kita mau ngapain? Respon kita apa? Gitu sih dampak finansial yang paling nyata ya. Gitu. Tapi teman-temanmu gimana Kak kemarin yang ikut judi online? Kalau dari luar sih kelihatannya baik-baik aja ya, tapi kita nggak tahu aslinya dia terlilit utang banyak Kak. Pokoknya ya emang kalau dilihat dari luar happy-happy aja. Nah, karena orang ngasih liatnya yang happy-happy doang ya biasanya ya. Iya, betul. Apalagi kan juga tadi siklusnya habis gajian motong ke pinjaman online dan juga ada space ya untuk budget Entertainment kayaknya. betul, ke judi online. Nah, itu sih Kak. Jadi kayak semacam gali lubang, tutup lubang ya. Nah, kira-kira ngelihat fenomena ini, Kakak sebagai konsultan keuangan seperti apa Kak? Melihat fenomena ini ya, ini menarik banget sih. Kayaknya sekarang ruang gerak bandar dan pelaku tuh juga makin dipersempit sama regulasi yang udah ada gitu. Dimana udah ada undang-undang yang mengatur, itu yang pertama. Kemudian pelaku itu juga sekarang dapat resiko yang cukup besar ya kalau misalnya ketahuan. Kalau kita lihat dari datanya sendiri, kemarin OJK itu di awal bulan Juli ya. Di awal bulan Juli dia tuh udah nge-freeze, membekukan 6.056 akun rekening masyarakat gitu. Dan sekarang itu kayaknya udah nyampe sekitar 7.000 gitu. Belum ada sebulan. Bayangin ya sih. Dampaknya apa nih? Kita masuk ke blacklist guys. Blacklist. Kita gak boleh punya rekening lagi. Jadi upaya pemerintah itu udah sangat ketat. Kemudian upaya dari industri perbankan itu juga udah sangat tegas sekarang. Oke, kita gak boleh punya rekening lagi gitu. Menyeramkan gak sih? Iya, betul. Aduh gimana nanti, masa kita kan maksudnya tinggal di negara Indonesia ya guys, jadi harus tetap mengikuti regulasi yang udah ada gitu. Gitu sih, jadi menarik banget sih ngomongin tentang judi online dan fenomena. Oke, wow. Ini aku juga barusan tahu ya fakta yang tadi ya tentang OJK ini, teman-teman ya, ini dampaknya ternyata sangat luar biasa banget ya Kak Valencia ya. Oke, mungkin Kak Miko tadi kan juga sempat belajar juga di Blue Academy gitu. Waktu di Blue Academy itu diajarin cara manage keuangan itu seperti apa Kak? Kalau misalnya itu kan tergantung pribadi masing-masing juga kan, kebutuhan orang kan beda-beda. Cuma kalau misalnya dari aku sendiri sih mungkin dihitung dulu kebutuhan per bulannya berapa. Terus bakal ada pos-pos tersendiri untuk kebutuhan. Terus habis itu baru tabungan. Ke tabungan dan investasi sih. Oke, nah Kak Valencia ini kan tadi Kak Miko sudah diajarkan juga ya step by stepnya yang baik untuk mengelola keuangannya dengan bijak. Nah mungkin dari Kak Valencia boleh nggak sih dikasih informasinya juga ke teman-teman gimana caranya mereka ini biar bisa mengelola keuangannya jauh lebih bijak dan menggunakan keuangannya itu untuk instrumen-instrumen yang lebih baik lagi Kak. Ya jadi kayak kalau ngatur uang kan itu kaitannya erat banget ya sama karakter dan habit. Jujur ada satu podcast yang ngerubah hidup aku. Ini beneran guys, kalian harus coba nonton podcast 1%. Jadi dulu tuh aku bener-bener nonton itu setiap hari. Dan secara gak langsung ternyata tuh kasih dampak ke pengelolaan aku ngatur uang. Gitu. Itu yang pertama, karakter dan habit tuh bener-bener ngaruh banget. Kemudian, karena kan semuanya berhubungan dengan mindset ya. Kemudian kedua harus tahu kebutuhan dan keinginan sih. Kadang kita suka terlena kali ya. Sama self reward, sadar gak sih? Betul. Oke, akhir bulan kita udah capek kerja keras, kita udah berhasil ngelewatin bulan ini, udahlah nggak apa-apa. Ini mungkin jadi reward kita. Tapi harus lihat lagi nih, karena gini Kak, aku mengimplementasikan sesuatu hal ketika aku berhasil gitu ya. Aku nggak pengen melibatkan uang gitu. Jadi mungkin kalau misalnya aku lagi capek, oke, reward aku tidur. Oke, ini sama kayak aku sih Kak. Iya kan? Atau kayak misalnya kalau misalnya aku lagi butuh hiburan, mungkin aku olahraga
nggak beli barang gitu jadinya Kak. Dari situ ternyata aku sadar, oh aku bisa menabung lebih banyak. Dan jujur aku nabungnya langsung masukin ke Blue Saving gitu. Dan di Blue Academy ini menurut aku menarik banget. Kenapa? Dulu zaman aku sekolah nggak ada Kak kayak betul platform semacam ini. Apalagi gratis loh Kak. Iya, aduh. Makanya sebenarnya privilege buat orang-orang sekarang sih. Ya nggak sih? Ya kan? Aku yakin kamu tabungannya banyak sekarang. Coba kasih tahu sedikit. Iya nggak sih gitu. Itu sih Kak, mungkin yang jadi tips-tips yang aku pribadi lakuin, dan mindsetnya adalah hidup itu nggak ada yang instan sih Kak. Mungkin judi online ngebuat kita untuk ya udah nggak usah belajar apa-apa, besok kita udah bisa dapat return yang besar gitu. Cuma secara nggak langsung inilah yang ngebuat Gen Z sekarang terlimitasi kreativitasnya, karena semuanya itu udah ada gitu, udah nggak kreatif lagi gitu. Jadi hati-hati sih dengan hal itu. Setuju gak sih Kak? Oke, ini aku juga setuju banget sih bahwa sebenarnya memang hidup itu nggak ada yang instan. Kalau misalkan teman-teman mau hidup yang nyaman, teman-teman bisa pilih investasi mungkin ya instrumennya memang lebih lama ya kayak returnnya, tapi itu akan aman dan juga tentunya sudah dilindungi juga oleh OJK gitu ya Kak ya. Nah kira-kira instrumennya apa aja Kak yang direkomendasiin? Betul, karena kalau ngomongin keuangan ya Kak Yola, aku percaya sih gimana caranya itu kita bisa ngatur menunda kesenangan sesaat untuk kenyamanan jangka panjang. Itu prinsip aku. Dan instrumennya apa aja? Menurut aku ya, kalau aku pribadi mengimplementasikan untuk investasi di low risk asset dulu. Pelan-pelan kenalan sama produk tabungan, bank digital, kemudian deposito, pelan-pelan baru naik lagi nih ke obligasi, reksadana, baru saham. Oke, jadi step-stepnya itu ya Kak ya? Iya dong. Sedangkan orang Indonesia sekarang nggak sih kebalik. Yaudah mau kaya gimana? Saham aja. Tahu nggak sih temen gue itu kemarin investasi di saham gitu kan? Ikut-ikutan akhirnya. Kok bukan aku? Betul. Iya. Kebalik, harusnya pelan-pelan, step by step gitu sih. Oke, jadi teman-teman boleh untuk belajar dari step yang paling dasar terlebih dahulu nih Kak ya. Selain budgeting dulu yang paling penting, belajar budgeting, belajar financial planner, dan nanti baru mulai belajar instrumen-instrumen untuk investasi yang nyaman dan jangka panjangnya juga aman. Ini yang paling penting ya Kak ya, jangka panjangnya juga aman. Nah, Kak Valencia, aku mau tanya juga, kira-kira ada nggak sih langkah-langkah khusus nih ya untuk melindungi Gen Z dan juga teman-teman dari upaya pencegahan mungkin ya terjerat dari kasus judi online ini? Oke, ini menarik. Oke, kalau menurut aku yang pertama punya batasan gitu. Batasan yang di sini dimaksud gimana nih? Aku percaya kita masing-masing punya kepercayaan gitu kan. Dan kalau dari aku sendiri, Alkitab tuh ngajarin Kak untuk kayak dengan kita punya kelebihan uang itu sebenarnya untuk melayani akhirnya, bukan untuk berjudi gitu kan. Itu yang pertama. Jadi punya batasan itu penting terhadap apa yang kita percaya gitu kan. Kemudian yang kedua, siapa sih di sini yang nggak mau sukses? Pasti pengen dong. Dan menurut aku buat jadi sukses kita harus punya role model. Dan tinggal copy paste aja gitu. Jadi Gen Z sekarang bisa nih untuk cari role modelnya, kemudian tinggal copy paste pola pikirnya dia, copy paste cara dia merespon suatu hal, copy paste kebiasaan-kebiasaannya. Orang sukses sekarang ngatur uang nggak? Ngatur uang. Pintar cari uang nggak? Betul. Iya. Ya udah, kita copy paste saja untuk jadi sukses versi kita. Nah, Gen Z sekarang itu nggak tahu mau jadi orang kayak gimana kan? Nah ini Kak masih bingung. Kalau ditanya masih lontang luntung, nah jawabnya suka kayak gitu. Iya. Ujung-ujungnya ya udah hidup ngambang aja atau nggak let it flow ya katanya ya. Tuh. Ini sih yang paling berbahaya ya, karena tidak punya motivasi diri mungkin ya Kak ya. Nah kalau Kak Miko gimana nih caranya biar terus memotivasi diri untuk jadi pribadi yang positif? Kalau aku sih dari awal dibikin goal ya, kayak mau jadi apa nih, mau gimana nih ke depannya. Emang sebelumnya aku gak kepikiran sih tuh, makanya rada-rada financial planningnya berantakan kan. Terus aku cari nih cari role model ya.
kedepannya enaknya gimana sih? Oh kayaknya kedepan dia enak nih. Terus cari baiknya, jangan semua langsung di copy paste semuanya 100%. Coba cari yang baiknya. Oh kira-kira kita bisa juga nih kayak gini. Jadi bikin planning kedepannya udah bagaimana, baru di bagian bikin-bikin. Oh, emang nggak bisa langsung ya, kan semua butuh proses. Betul, semua butuh proses ya, dan nggak ada instan teman-teman. Nah itu tadi 2 kata kuncinya ya, Kak Valencia ya. Semua butuh proses dan tidak ada yang instan. Kak Miko waktu awal-awal kan mungkin Kak Miko juga hidup di lingkungan yang sudah menormalisasi ya. Bahkan teman-temannya ini yang menang judi online juga testimonial. Jadi teman-teman yang nggak ikutan jadi ikut gitu. Nah kalau Kak Miko sendiri waktu awal-awal gimana cara, ada kesulitan apa sih waktu mengelola keuangan mungkin? Mungkin di awal itu masih belum bisa bedain mana kebutuhan mana keinginan ya. Jadi ya nama Wiran kok kayaknya pas aku mulai catat kok banyak kan yang aku spend itu yang nggak penting, nggak ngerubah kehidupan aku jadi lebih baik. Kalau pas udah sadar, aku evaluasi lagi gini ya tiap bulan. Kayak bulan ini spending aku kemana aja sih? Tuh. Financial check up ya. Oke, ini menarik banget sih Kak. Nggak bisa membedakan keinginan dan juga kebutuhan. Justru ini yang bisa menjadi pemicu orang untuk mulai pengen dapetin duit secara instan. Bener nggak sih Kak? Benar. Betul ya Kak Valencia. Nah, kira-kira ada sarannya nggak sih Kak Valencia, gimana nih Kak? Ini menarik banget ya kasus semua ya, karena menurut aku ngomongin financial planning itu bukan berarti nggak boleh beli barang nggak penting. Betul. Menurut aku boleh. Boleh loh, justru dengan kita cari uang, kita harus enjoy, bener gak sih? Dan kadang-kadang ada hal-hal kecil yang mungkin kita pengen beli ya gitu, ya nggak apa-apa. Cuma poinnya adalah ketika kita cari uang, jangan semuanya dihabiskan, tapi punya porsi untuk masa depan kita. Karena kita kerja bukan untuk sekarang doang. Ya, kita dibentuk dari masa lalu, kita jadi seperti sekarang, dan kita harus mempersiapkan masa depan. Dan itu semua tentang input, apa yang kita makan setiap harinya. Makan ini bukan berarti yang kita konsumsi, tapi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Nah, penting banget tuh untuk ngecek tuh siapa aja yang kita follow di sosial media, apa aja yang kita dengar, apakah podcast ini produktif sifatnya gitu kan. Nanti kita proses lewat aktivitas kita dan itu jadi output. Nah biasa output yang salah karena inputnya salah. Simple aja kok gitu. Jadi itu sangat penting juga sih Kak. Dan bukan berarti gak boleh habisin uang buat hal-hal yang kamu suka gitu. Justru boleh gitu dengan financial planning gitu. Karena kan pasti gitu. Iya, jadi jangan sampai kayak ditahan-tahan ya kayak nggak mau beli ini deh kayak gitu ya. Padahal sebenarnya juga nggak ada masalah juga, tapi yang penting punya porsi untuk menabung ya, untuk savingnya. Nah, Kak Miko, aku mau tanya juga, pernah nggak sih punya pengalaman pengen banget ataupun juga punya keinginan ya untuk mengedukasi teman-teman di lingkungan kakak mengenai finansial supaya nggak terjerat lagi nih atau balik lagi ke judi online? Kalau misalnya keinginan mungkin ada ya, cuman dilihat lagi. Kalau misalnya orang yang main judi itu kebanyakan ya yang aku lihat susah sih buat dibilangin. Apalagi kalau misalnya dia udah pernah menang, terus mungkin besok-besoknya kalah. Terus kita bilangin nih, dia salah loh. Kayak belum tentu kalau dipertahanin belum tentu besoknya menang loh. Kadang pasti dibantah sama dia. Oke, jadi udah tutup mata, tutup telinga ya. Udah sulit nih Kak untuk diedukasi. Nah Kak Valencia, kira-kira gimana sih Kak caranya nih ya? Mungkin buat kita semua bisa mengedukasi ke teman-teman yang mungkin udah kecanduan ataupun juga belum candu tapi sudah punya habits ya untuk melakukan judi online. Bahayanya finansialnya ketika mereka sudah terjerumus ataupun juga kecanduan judi online. Ya, manusia kayaknya zaman sekarang gak suka dibilang salah ya. Iya sih. Kalau salah gak boleh jadi online gitu. Tersinggung kayak, enggak gak apa-apa, emang kenapa gitu kan. Dan menurut aku, pinter-pinternya kita harus narik diri lah gitu. Kayak, oke kita tahu ini secara hukum gak boleh dan ini tidak baik. Ya udah kita yang menarik diri.
Tapi ada satu hal yang aku percaya. Kalau kata orang kan negatif is contagious. Negativity itu menular. Tapi aku juga percaya kalau positif itu juga menular. Makanya menurut aku lewat sosial media kita itu sebenarnya kita bisa mengontrol diri kita gitu loh. Untuk kalau ini positif kita bagikan aja di sosial media. Baru dapat gajian nih kami kok. Aku langsung masukin ke Blue Saving nih. Nah itu kan sesuatu hal yang kayak lo semua harus ikutin gue gitu kan. Itu salah satu cara sih yang mungkin ngasih tahu ke orang gitu kan. Bahwa itu salah loh, tapi ini nggak salah loh. Coba dong ikutin apa yang gue lakuin juga gitu kan. Secara nggak langsung. Itu sih yang mungkin sampai sekarang aku juga trying to sharing positivity ya di social media. Tanpa bilang, lo salah ya gitu. Jadi malah bukan judgement ya Kak ya, tapi diajak pelan-pelan ya. Gitu ya, kita kasih contoh ya dari diri kita apa yang kita lakukan yang positif, kita kasih contoh ke teman-temannya juga gitu. Kalau dari Kak Valencia mungkin udah pernah nggak sih Kak kayak mengedukasi gitu ke teman-teman ataupun ke lingkungannya atau mungkin ke klien-kliennya gitu mengenai bahayanya judi online, terus jangka panjangnya, bahkan secara finansialnya, struggle-nya itu bakal seperti apa gitu Kak? Pastinya hal pertama adalah harus kenal sama diri sendiri. Kadang orang itu diajak sama temen, atau diajak sama lingkungannya. Karena sadar nggak sadar ya, judi online itu sekarang menargetkan orang-orang menengah ke bawah. Sebenarnya orang-orang menengah ke bawah ini adalah orang-orang yang punya pengeluaran 1,6 juta sampai 2 juta per bulannya. Dan orang-orang yang nggak punya akses yang layak terhadap sanitasi, akses air bersih, di mana mereka juga minim tentang literasi keuangan, gitu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak di kampung itu semua jadi target. Bahaya banget ya. Iya, mereka nggak ngerti sama sekali, gitu kan. Tau nggak mereka disuruh ngapain? Mereka disuruh buka rekening. Bagus dong untuk buka rekening gitu kan, kenalan sama produk keuangan. Tapi ujung-ujungnya rekening yang dipakai untuk judi online, pinjaman online. Dan itu beneran. Kalau misalnya kalian buka di internet sekarang, di bagian berita, itu di Bangka Belitung, di Bali, itu semua lagi ramai banget. Dan orang nih jadi sasaran dari kepolisian gitu ya. Kayak ini orang nih gitu kan. Bahkan sampai selebgram pun juga lagi terlibat gitu. Jadi salah satu caranya ya itu sih, kontrol diri kita gitu loh. Jangan sampai kita yang terjerat, terus ujung-ujungnya ya siap gak sih terima semua dampak yang tadi udah kita bahas? Kalau siap ya, bukan silakan ya, tapi ya stres gak sih nanti gitu, kena mental. So Kak, karena ternyata nggak cuma keuangannya aja yang mungkin bisa minus ya Kak, tapi secara mental juga akan nggak baik ya kalau misalkan sudah terjerumus ya teman-teman ya. Jadi memang dari Kak Valencia nih, boleh Kak untuk dihimbau teman-teman nih ya, tolong untuk kelola keuangan dengan bijak Kak. Oke, menurut aku tips and trik kali ya. Mindset orang itu selalu financial planning adalah berhemat. Tapi justru financial planning itu yang ngebuat kita untuk bisa nyaman di jangka panjang, nyaman di masa depan gitu. Dan ya percayalah guys, nggak ada yang instan di dunia ini itu semuanya butuh proses. Karena mie instan aja harus dimasak gitu kan. Kita menjadi sukses pun juga butuh proses gitu. Dan dekatkan diri sih ke orang-orang yang mungkin lebih baik lagi dibanding kita gitu, supaya kita nggak jadi manusia yang apa ya namanya, banyak masalah. Hidup kita udah banyak masalah gitu. Betul, pokoknya hidup yang nyaman ya. Hidup nyaman yang paling penting. Yang paling penting tuh hidup yang nyaman dan juga aman, tentram. Betul. Itu yang paling penting banget teman-teman. Kak Miko setelah belajar tentang finansial dan juga setelah belajar juga kita diskusi juga nih ya, cara mengelola keuangan yang baik, terus juga dampak-dampaknya secara jangka panjang jika kita terjerumus dengan judi online. Kira-kira gimana pendapat Kak Miko? Membantu banget gak sih setelah kayak belajar finansial ini? Membantu sih, apalagi kalau misalnya mungkin buat orang-orang yang udah punya habit gitu ya untuk judi online, mungkin mereka bisa akses minimal ke Blue Academy ya. Kan di situ diajarin nih dari financial planning juga. Ini pelan-pelan bisa dicari tahu juga mendingan gimana sih ngelola keuangan yang ada gitu.
mau berapapun pendapatan dia kan tetap harus ada financial planningnya ya. Daripada duitnya malah dipakai baju di online, terus abis itu dia kalah, gimana? Kalau menang sih nggak apa-apa, dapat banyak duit ya. Tapi dikit ya Kak ya, persentase yang menang sama kalah nih. Oke, itu ya pesannya ya dari Kamiko. Nah, aku juga mau Kak Valencia kasih pesan ke teman-teman yang mungkin yang nonton ini ada yang sudah menggunakan judi online. Tapi mereka sudah cukup lah Kak, udah nggak mau nih untuk lanjut lagi. Kira-kira pesan apa yang pengen banget Kakak sampaikan? Sadar nggak sih, adulting itu ya bukan isinya HP kita tuh game lagi. Tapi tau nggak apa? Isinya aplikasi produk keuangan gitu. Betul sih, aku setuju banget sih Kak. Tapi seru loh. Coba deh, maksudnya saat kita buka Blue Buy biasanya digital, itu isinya kan kayak game ya. Aku merasa kayak itu kayak permainan. Kayak apa nih beli investasi? Apa nih ini tertarik ya? Iya. Menurut aku itu menarik sih. Dan tadi balik lagi ya Kak. Gimana supaya nggak terjerat? Ya mendekatkan diri sih ke hal-hal yang positif. Dan kita pilih mau hidup yang kayak gimana gitu. Supaya tenang. Iya, itu aku setuju banget sih. Jadi buat teman-teman yang sudah mungkin yang ini sudah menggunakan tapi sudah mau terlepas, alhamdulillah ya, kita ucapkan selamat ya teman-teman yang sudah sadar dirinya. Jadi bagi teman-teman mungkin yang sudah terjerat tapi udah nggak mau menggunakan judi online lagi, nanti Kak Valencia juga boleh ya kalau mau tambahkan juga. Jadi silakan pilih metode keuangan dan juga mengelola finansial yang lebih bijak lagi. Mulai untuk menyisihkan keuangannya untuk kecil-kecil terlebih dahulu aja ya Kak Valencia ya. Lebih pilih untuk ke investasi. Salah satunya bisa untuk menggunakan aplikasi yang bisa mempermudah hidup teman-teman. Yaitu adalah Blue Buy BCA Digital. Di situ juga ada Blue Invest, ada Blue Deposit juga. Jadi pelan-pelan aja ya Kak ya. Sedikit-sedikit aja untuk mulai investasi di situ teman-teman. Jadi bangun habits yang positif. Itu yang paling penting ya. Gak masalah, yang lalu biarlah berlalu ya Kak Valencia, Kamiko. Kita sekarang fokus untuk membenahkan diri dan juga bangun habits yang positif. Ada tambahan lagi nggak dari Kak Valencia? Mungkin mindset orang adalah judi online tuh candu. Tapi investasi tuh juga candu loh. Bagi saya insan, coba deh kalian mulai investasi guys. Itu candu loh, sekalinya naruh uang, kita pengen naruh lagi. Itu candu banget. Betul, aku setuju banget sih Kak, karena aku juga sekarang udah mulai kecanduan investasi. Sih. Mungkin karena makin bertambahnya usia ya, kayak biasanya gitu teman-teman. Udah sadar butuhnya Udah apa aja. sadar gitu. Nah itu ya teman-teman ya. Thank you Kak Valencia, Kamiko. Seru banget untuk diskusinya hari ini. Terima kasih banyak untuk ilmunya. Semoga bermanfaat juga ya bagi teman-teman yang udah nonton. Baik lagi, tadi set goals yang paling penting ya. Aku mengulang tadi apa yang dikatakan Kamiko dan juga Kak Valencia. Penting banget teman-teman punya untuk set goals. Dan mulai untuk cicil dikit-dikit terlebih dahulu ya Kak ya. Untuk achieve set goals-nya. Dan ada aplikasi yang bisa mempermudah juga. Blue Saving namanya teman-teman. Tadi kan kita udah ngomongin Blue Invest. Kalau Blue Saving ini, teman-teman bisa untuk pilih pocket. Terus nanti teman-teman misalkan mau liburan ke Hawaii. Cicil aja 300.000 misalkan kayak gitu. Itu mempermudah banget biar nggak terotak-atik sama tabungan teman-teman yang lainnya gitu. Kalau yang belum download silakan untuk download aplikasinya. Dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak Kamiko dan juga Kak Valencia. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan sehat selalu untuk Kamiko dan juga Kak Valencia. Dan untuk teman-teman semuanya terima kasih banyak yang sudah nonton podcastnya 1% dan sampai jumpa di podcast 1% lainnya.